Manchester United memiliki waktu sekitar 24 jam untuk menuntaskan urusan transfer mereka musim panas ini. Tetapi Erik ten Hag dan sejumlah tokoh kunci di atas masih harus menyelesaikan beberapa hal saat waktu menunjukkan pukul 11 malam pada Jumat malam. Yang terpenting, dorongan untuk merekrut Manuel Ugarte diharapkan akan disetujui sebelum batas waktu yang akan datang. Ugarte akan mengikuti Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Joshua Zirkzee. Ineos telah menerima tawaran senilai 42,3 juta pound sterling plus bonus, sementara Ugarte telah terbang ke Inggris. Hanya masalah waktu sebelum gelandang PSG berusia 23 tahun itu secara resmi menandatangani kontrak. Di sisi lain, Scott McTominay semakin dekat dengan kepindahannya ke klub Italia Napoli. Secara efektif, itu merupakan persaingan ketat dalam hal opsi lini tengah yang tersedia untuk Ten Hag. Tetapi Ugarte akan butuh waktu untuk beradaptasi dan ia beroperasi sedikit lebih dalam daripada McTominay. Itu berarti masih ada sedikit penyesuaian skuad bagi manajer United dan stafnya. Kecuali Raheem Sterling atau orang lain datang terlambat, pemain asal Belanda itu tahu betul siapa yang akan datang ke Carrington Sabtu pagi. Satu area abu-abu mungkin adalah Jadon Sancho, karena ia terus diminati oleh Chelsea dan raksasa Italia Juventus di antara klub-klub lain. Prioritas United adalah mencari perlindungan dan persaingan di lini tengah bertahan, terutama mengingat penurunan tajam Casemiro musim lalu. Casemiro sebenarnya mengawali musim ini dengan performa yang bagus, tetapi United mungkin tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk menempatkan Ugarte di bangku cadangan. Kobbie Mainoo muncul dari akademi sebagai pemain yang tidak dapat digantikan, sehingga Ten Hag harus membuat keputusan besar terkait dengan rekan tetapnya. United mengawali musim ini tanpa bek kiri yang diakui. Mereka juga pernah mengalaminya sebelumnya. Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih dalam tahap pemulihan, seperti yang mereka alami musim panas lalu, dengan United bergerak pada kesempatan itu untuk mendatangkan bek Tottenham Sergio Reguilon sebagai pemain pinjaman sementara. Saat ini, mereka telah menahan godaan untuk melakukan hal yang sama musim panas ini, meskipun ada alasan bagus untuk itu. Bek kanan Diogo Dalot dan Mazraoui lebih dari sekedar nyaman di sisi yang berlawanan, dan itu mungkin hanya menjadi masalah jangka panjang bagi United jika mereka tidak diperkuat salah satu dari keduanya. Shaw dan Malacia harus kembali bugar setelah jeda internasional bulan September dengan penekanan pada bagian harus. Jika tidak, mungkin ada godaan bagi Ineos untuk terjun ke pasar agen bebas. Manchester Evening News melaporkan minggu lalu bahwa United masih terbuka untuk melepas sang penyerang, meskipun ia telah diintegrasikan kembali ke dalam skuad oleh Ten Hag musim panas ini menyusul pertengkaran publik musim lalu. Namun yang menjadi perhatian adalah apa yang terjadi jika klub-klub di atas tidak mengajukan tawaran untuknya? United memiliki banyak pemain sayap kiri, sementara mereka juga memiliki dua opsi lain di sisi kanan. Jalur untuk Sancho terhalang dan pemain berusia 24 tahun itu tampaknya sudah kehabisan jalan. Casemiro didatangkan dari Real Madrid dengan pengalaman dan mental juaranya. Ia diharapkan bisa membantu Manchester United bersaing meraih gelar juara. Di musim pertamanya Casemiro tampil apik, namun setelah itu performa pemain asal Brazil itu menurun. Manchester United sendiri disebut siap melepas Casemiro. Namun, Michael menyarankan pada United agar tak buru-buru melepas sang gelandang. Pasalnya, Casemiro masih kuat secara fisik untuk bermain di Premier League. Selain itu, skuad MU juga masih membutuhkan bimbingan darinya. Erik ten Hag juga memberikan isyarat bahwa ia akan tetap mempertahankan Kase pada musim depan. Ten Hag menilai sang pemain masih memiliki peran yang sangat penting di tim arahannya. Hal itu bisa terlihat dari penampilan apiknya selama pramusim serta saat dikalahkan oleh Manchester City di Community Shield pada akhir pekan kemarin. Dia menjalani pramusim sehingga dia sangat bugar saat ini, ujar Ten Hag seperti dilansir dari laman resmi klub. Dia
adalah pemimpin penting bagi kami dan sangat penting bagi tim. Menyerang bertahan, kami selalu bersama. Sementara itu, transfer Manuel Ugarte dari PSG ke Manchester United ternyata masih berpeluang terjadi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan, dua syarat agar kesepakatan tercapai. Mendes juga tengah mengupayakan perubahan seragam Ugarte. Sang pemain sudah menyepakati kontrak di MU beberapa pekan lalu. PSG juga tidak memasukkannya ke dalam rencana tim musim ini, ungkap Romano. PSG harus menurunkan bandrol harganya atau MU berhasil menjual satu pemain lagi. Jika tidak, MU bakal mencari opsi lain yang lebih murah. Sambung jurnalis asal Italia itu. Masih ada perasaan bahwa Manchester United membutuhkan bek kiri yang alami dan berdedikasi, terutama setelah Ten Hag mengonfirmasi bahwa Luke Shaw yang cedera parah. Dan disinilah Ferdi Kadioglu hadir. Setelah rumor yang mengaitkan pemain Fenerbahce itu dengan kepindahan ke Manchester datang dan pergi di awal bursa transfer, mereka kembali dengan penuh semangat pada hari Jumat. Yagis menulis di X bahwa Manchester United kini telah bertemu dengan kubu Kadioglu untuk membahas apakah kesepakatan di akhir bursa transfer layak dilakukan. Dikabarkan, pemain Fenerbahce itu bernilai sekitar 17 juta pound sterling. Kadioglu adalah bek sayap berkaki dua lainnya yang dapat bermain di kiri atau kanan. Sementara itu, Bayern Munich dikabarkan terbuka untuk menjual pemain sayap Kingsley Coman musim panas ini yang membuka pintu bagi Manchester United jika mereka ingin menjual Jadon Sancho. Masa depan Sancho di Old Trafford masih belum pasti. Pada bulan September 2023, ia berselisih dengan Erik ten Hag yang tampaknya mengakhiri harapannya untuk kembali mewakili The Reds. Jika United mencari pengganti, mereka bisa kembali lagi dan menargetkan Coman, menurut jurnalis Sky Sport Jerman Florian. Ia memahami bahwa Bayern terbuka untuk menjual atau meminjamkan pemain sayap itu di jendela transfer ini. Pinjaman juga akan menyertakan kewajiban atau opsi pembelian dalam kontrak. PSG diyakini sebagai yang terdepan setelah juga menunjukkan minat pada Sancho pada bursa transfer ini.